Nabi ini sering dihibur sama Allah. Dihibur dengan cerita. Kita pun seperti itu. Kalau kita kena musibah, umpamanya kita kebakaran rumah kita, kau jangan takut, fulan tuh yang kebakaran bukan cuma rumahnya, tukunya kebakaran ini itu. Akhirnya dia merasa, oh iya, bukan cuma ana yang kena musibah. Rasul SAW dihibur sama Allah dengan cerita umat-umat sebelumnya. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa. Kemudian kita coba mereka dengan ba'sa, dengan petaka-petaka, dengan kemiskinan, dengan kejadian-kejadian alam yang menyebabkan hidup mereka sengsara. Gempa bumi, wadharra, penyakit, sesuatu yang membahayakan diri mereka. Apa tujuannya? Kalau kita mau tanya sekali, apa tujuannya kita kena musibah? Allah katakan la'allahum yatadarra'un. Tujuan itu satu, supaya mereka itu hatinya menjadi lembut, kembali kepada Allah, mohon sama Allah. Jadi tujuan musibah menimpa seseorang agar dia ingat sama Allah. Orang kalau nggak pernah sakit jamaah, itu biasanya lupa sama Allah. Dan antum lihat, di antara kita nih biasanya ketika usahanya lancar, kajian ke masjid jarang. Ketika bangkrut, antum ke masjid, Masya Allah, ngapain di masjid antum? Kata dia, nggak pernah kelihatan ke masjid, kok tahu-tahu ke masjid. Dan ini tujuannya musibah itu diturunkan, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat sama Allah apapun musibahnya. Dan yang datang itu musibah, kadang-kadang orang tanya, Ustaz, apa bedanya ujian, apa azab, musibah? Sebenarnya semua itu turunnya dari Allah. Tujuan Allah menurunkan itu agar mereka lebih dekat sama Allah. Kalau orang yang soleh, maka dia akan semakin dekat sama Allah lagi. Kalau orang yang nggak soleh, maka dia akan jadi orang yang soleh. Tapi tujuannya adalah supaya dia memohon kepada Allah, bertauhid kepada Allah, memperbaiki ibadahnya. Allah katakan, falaula idja'ahum ba'suna tabarra'u. Andai kata ketika mereka dapat musibah, mereka itu kembali kepada Allah, mohon sama Allah, dekat sama Allah, ditinggalkan semua kesyirikan-kesyirikan mereka, tindakan-tindakan yang nggak benar, yang tidak pantas ditinggalkan. Itu harapannya. Para jamaah, Aceh berduka, gempa. Tahun ini gempa yang sekarang ini, Masya Allah, itu dari teman-teman yang di Aceh ada 14 masjid yang rusak. 14 masjid, mungkin lebih, yang rusak. Saudara-saudara kita yang ada di Bima juga mereka sedang menangis. Allah kasih petaka yang mungkin tidak pernah ada dalam bayangan mereka itu terjadi. Kalau Jakarta banjir udah biasa. Makanya orang-orang di Jakarta banjir itu nggak ada yang ribut gitu. Mereka ketika datang naik, ya alhamdulillah memang kayak gini tiap tahun Ustaz. Kalau nggak banjir takut kita. Ini kok nggak banjir gitu kan. Tapi karena udah kebiasaan, udah bismillah kata mereka. Dan buktinya mereka nggak mau pindah. Orang yang kena banjir apa mau pindah? Anak mau pindah? Enggak. Mereka alhamdulillah Ustaz, kayaknya rezekinya di sini. Mereka lanjut hidup di situ. Allah katakan, andai kata ketika mereka dapat musibah, mereka tuh kembali kepada Allah. Dan subhanallah jamaahnya, wallahu alam, kita tidak berani berbicara kecuali dengan ilmu. Musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh tujuannya satu. Apa? Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah yang menimpa saudara kita di Bima cuma satu tujuan, agar mereka kembali kepada Allah. Itu akan jadi azab kalau mereka nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka kembali kepada Allah akan jadi rahmat, itu bala. Berapa banyak orang yang Masya Allah ketika sehat gagah perkasa nggak pernah ke masjid. Ketika sakit-sakitan, Masya Allah minta diantar ke masjid.
Ditanya, dulu ente kemana dulu? Wallah, dulu salah jalan kita orang. Nah, ketika dia masih sehat salah jalan, sakit alhamdulillah. Jangan bilang andai kata anak sehat ya, anak nggak perlu didorong lah ke masjid ini. Dulu kau sehat nggak ke masjid, sekarang alhamdulillah kau sakit ke masjid. Dan itu nikmat jauh lebih besar daripada nikmat sehat sebenarnya jamaah. Orang kalau sakit ya mungkin dia akan merasakan kepedihan di tubuhnya, tapi kalau orang jauh dari Allah maka dia akan ditimpa api neraka jamaah. Apa kata Allah? Nih orang-orang yang sudah kena musibah tapi tetap nggak balik, walakin qasat qulubuhum. Yang terjadi hati mereka tambah keras. Ini yang akan jadi azab buat mereka. Ketika dikasih musibah nggak ke masjid. Ada orang dapat musibah malah bunuh diri. Iya. Ada orang yang sakit, dia sudah tidak tahan dengan sakitnya, loncat dari apartemen. Hatinya semakin keras, bukannya dia balik kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, ini penyakit dari Engkau, yang bisa menyembuhkan hanya Engkau, dan aku pasrah kepadamu. Selesai tugas dia. Ada seorang jamaah yang subhanallah, kita ini harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lewat di sebuah padang pasir. Dia lihat ada sebuah rumah. Dilihat di situ ada orang yang cacat, yang tangan kakinya udah nggak